Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Nah, kali ini balik lagi sama gua Pometa. Tapi kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin juga sama Bang Do yang ada di belakang kamera. Hai guys. Nah, jadi Apa kabar nih? Dan ditemenin juga sama teman baru yang baru banget landing kemarin. Ya namanya siapa? Roni. Kicot. Oh, Salah dong. Ronaldo. Kicot namanya guys. Hantu. sekarang kita ngebahas apa, Po? Nah, jadi sekarang kita masuk di segmen intis lagi nih, Bang. Ya kan? Dan kemarin kita udah bahas Urban Legend. Sekarang kita mau bahas mengenai hal mistis lagi nih. Tapi Please kasih gua materi yang bikin gua, belum pernah tahu nih gue. Oke, jadi sekarang kita mau bahas tentang leak nih, teman-teman. Nah, leak ini adalah salah satu makhluk mitologi yang cukup terkenal di Bali, gitu. Dan menjadi salah satu legenda juga nih di Pulau Dewata Bali nih. Langsung aja, jadi leak sendiri ini merupakan gabungan dari kata le dan ak. Nah, le itu artinya penyihir, ak itu artinya jahat. Oh, jadi ini leak ini penyihir jahat sebenarnya, Po? Iya, benar. Di mitologi Bali, leak ini dikenal sebagai penyihir jahat. Dan di kepercayaan masyarakat Bali, legenda leak ini berasal dari salah satu cerita yang muncul di abad ke-11 sebelum Masehi, yang dimana saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Erlangga nih, Bang. Oh, jadi ini leak ini udah dari lama kok. Iya, sudah melegenda lah di Bali gitu. Dan di masa kerajaan Raja Erlangga ini, pada saat itu ternyata terdapat suatu kegaduhan nih, Bang. Apa yang mau boleh tahu? Yang di mana masyarakat mengalami suatu musibah atau kejanggalan yang dimana para warganya itu meninggal dunia secara mendadak dan tidak wajar. Bah, kok bisa kok? Kayak gitu. Maksudnya gimana tuh dia bisa meninggal itu? Nah, dan juga nih ya, Bang, banyak para korbannya itu sebelum meninggal itu mengeluhkan sakit di bagian organ tubuhnya dia. Kayak di perut, di dada. Ya, bener, bagian organ tubuh lah pokoknya, kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, para warga ini memutuskan untuk mencari sumber nih dari kegaduhan atau kejanggalan yang terjadi di daerah mereka tersebut gitu. Akhirnya itu dia karena awalnya emang dia nggak mikir itu wabah dari, ya kalau misalkan sekarang kan misalkan sakit perut mungkin dari air atau dari apa, makanan atau gimana gitu, Po. Nah, karena pada masa itu banyak orang yang pada saat itu memiliki kemampuan atau yang sekarang kita sebut sebagai dukun lah, kayak gitu, atau kemampuan ilmu hitam atau ilmu sihir kayak gitu. Iya. Jadinya tuh masyarakat langsung poin gitu ya kan. Iya. Gue curiga nih sama warga nih yang punya ilmu sihir nih, jangan-jangan ya ulah dia gitu. Benar kayak gitu. Jadi muncul kecurigaan lah nih dari para warga gitu, karena yang meninggal kan secara nggak wajar atau janggal gitu kan, pasti ada sesuatu yang aneh dong, kayak gitu. Bapak TB itu berarti. Janggal apa? Gue nggak tahu. Bapak mana? Bapak Ji janggal gitu. Di Jonggol. Oke, lanjut. Nah, jadi para penduduk nih akhirnya punya kecurigaan nih sama para penduduk yang mempunyai ilmu sihir ini. Mulai mengerucut nih. Iya, kayak gitu. Jadi akhirnya para warga berkumpulan nih untuk berdiskusi gimana kalau misalkan kita pantau aja nih orang-orang yang
punya ilmu sihir atau ilmu hitam. Jion kan berarti. Jion mantau. Ya. So, Jion pantau. Mantau makanan Jo. Makanan mulu emang nih. Waduh. Bahaya. Apalagi isinya kacang. Udah balik. Oke. Nah, setelah sekian lama memantauan, para warga nih curiga nih sama salah satu penduduk yang bernama Calonarang. Berarti udah mulai mengerucut lagi. Iya, makin ke dalam lagi nih. Itu Calonarang apa itu po jasanya po? SIM, STNK apa kalau bagaimana gitu. Nah, sekarang kita ngebahas Calonarang ini nih guys. Jadi si Calonarang ini adalah seorang janda yang tinggal di salah satu daerah di wilayah kerajaan tersebut. Berarti di lingkupnya si raja. Iya. Enggak nih. Betul. Nah, pasti di Bali kan? Iya dong, kan ini legendanya di Bali. Bener kan, gua ngomong bener. Ini gimana sih? Lanjut lah. Nah, Calonarang ini tuh dicurigai sama para warga karena para warga ini tuh percaya kalau si Calonarang ini tuh mempunyai ilmu hitam atau ilmu sihir, gitu. Dan gosip dari para warga nih. Iya bener. Dan kecurigaan tersebut pun diperkuat dengan keanehan atau tingkah laku dari si Calonarang ini. Emang dia bertingkah kayak apa po? Nah jadi si Calonarang itu kalau misalkan keluar dia tuh kayak sering banget bersenandung gitu dengan bahasa-bahasa yang aneh lah. Kayak preketek gitu ya. Tekdong gitu. Nah itu bahasa aneh tuh po. Nah, dan dia kan karena sering bersenandung bahasa aneh tuh jadi kayak kesannya tuh kayak baca mantra gitu loh, kayak gitu. Dan dia juga selalu ngurung dirinya dia gitu di dalam rumahnya. Oh, kayak kurungan ayam? Ya, enggak dong. Maksudnya gimana ngurung nih? Mengurung diri aja di dalam rumah, keluar dia keluar gitu. Nah, dan dengan keanehan dan juga tingkah laku dari si Calonarang ini, akhirnya para warga mutusin nih buat ngintip atau nyamperin lah ke rumahnya si Calonarang ini. Banget. Ya sembunyi-sembunyi lah nih merhatiin si Calonarang ini tuh kok dia dalam rumah aja gitu ya kan. Nah yang sangat mengejutkan nih bang, ketika kayak gimana tuh kaget ya bang? Oh itu waduh kaget tuh. Ketika para warga intip di rumah atau di kediaman si Calonarang ini, para warga ini ternyata ngelihat si Calonarang ini tuh berubah bentuk menjadi sosok leak. Wow. Dimana sosok leak ini itu berwujudnya itu dengan lidah yang panjang dan juga giginya tuh bertaring gitu. Kayak gitu. Nah akhirnya para warga kaget dong. Kayak gimana kagetnya? Diulang lagi nih. Ya kan kagetnya beda-beda kan. Kayak gimana tadi? Jangan gitu kan buat thumbnail bagus. Lanjut po. Nah akhirnya para warga kaget kan dengan apa yang dilihat. Akhirnya para warga mutusin lah nih untuk bilang hal tersebut kepada lapor raja. Ya lapor lah gitu ke Pak RT gitu. Enggak ke Raja Erlangga. Nah akhirnya datang lah nih si warga nih rame-rame kan ke istana atau ke kerajaan itu untuk kasih informasi perihal si Calonarang ini gitu. Diketik apa diapain tuh kalau zaman dulu po? Dibisikin dulu. Iya dibisikin, ditulis itu tuh pakai tinta. Oh udah ada tuh ya? Tulis ya kayak gitu. Tanya po. Nah akhirnya si warga ini bilang lah ke si Raja Rangga kalau si Calonarang ini itu bertingkah aneh dan dia juga berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan kayak gitu. Nah setelah dengar informasi yang disampaikan sama warga, akhirnya si Raja Erlangga ini memerintahkan lah atau menyuruh para prajurit kerajaan untuk datang nih ke tempatnya si Calonarang untuk mengkonfirmasi nih bener gak sih nih yang para warga bilang tentang si Calonarang ini adalah sosok leak
Takutnya mengada-ngada ya. Iya bener, takutnya apa karena cuma Wah, emosi gitu kan, atau menyebarkan fitnah kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita, sampailah prajurit ini di kediaman si Calonaram. nah, Akhirnya para prajurit ini mencoba untuk membuat atau mengejut si Calonaram ini untuk keluar dari kediamannya dia. Di saat usaha mencoba untuk membawa keluar si Calonaram ini, ternyata para prajuritnya itu juga kaget. kayak gimana tuh kaget ya? Ngani lagi kaget, ngani lagi tadi. Kan udah Oh gitu. gitu. Dan akhirnya prajuritnya juga kaget dong ngeliat si Calonaram ini berubah wujud menjadi si sosok Leak ini gitu. Tapi yang namanya prajurit ya kan diperintahkan oleh raja gitu ya kan. Akhirnya karena memang sudah diberikan tugas seperti yang diperintahkan sama si raja untuk membawa si Calonaram keluar dan juga untuk menghabisi si Calonaram ini, akhirnya ya udah dibawa keluar lah gitu. Jadi tujuannya sebenarnya tuh menghabisi si Calonaram ini tuh agar musibah atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di daerahnya mereka itu tuh bisa hilang kayak gitu. Selesai lah gitu. Iya selesai lah gitu. Namun ya apa daya ya guys, ternyata sosok dari Leak ini tuh mempunyai ilmu sihir atau ilmu hitam tuh yang sangat tinggi. Sampai akhirnya para prajuritnya pun Berapa meter emang kok tinggi po? dapet 100 meter lah. Oh ya tinggi tuh bener ya. Lanjut materi aku nggak 100 meter pokoknya kayak gitu ya kan. Nah akhirnya karena ilmu dari si Calonaram ini terlalu kuat dan prajuritnya pun tidak sanggup, akhirnya para prajurit tersebut tewas seketika. Berarti gagal nih misi. Iya gagal nih misinya, nggak berhasil gitu. Akhirnya ya udahlah. Berarti itu para warga secara nggak langsung udah tuh langsung waspada tuh ya sama Calonaram. Betul, karena ya khawatir lah yang dia tiba-tiba berubah jadi sosok kayak gitu. Pindah rumah, pindah. Pindah rumah, pindah kota. Iya. Terus po, Nah, po, Tadi kita udah bahas tentang si Calonaram ini kan guys. Jadi kita akan bahas tentang Leak ini. Nah jadi sebenarnya ya tadi kayak penjelasan yang tadi, Leak itu adalah seorang manusia yang mempraktikkan ilmu hitam, yang dimana orang tersebut dapat merubah wujudnya menjadi sosok yang menyeramkan kayak gitu. kayak gimana sih seremnya po? Lidah yang panjang gitu dan gigi yang bertaring gitu. Kayak harimau. Kudu banget gitu gue. Ya kan kita dia tahu. Ini kan ada fotonya di sini. Gimana tuh? Inter di sini. Oh ya, Tordas itu ya. Di atasnya ini. Ingat ya, canda mulu hosen nih bingung. Lanjut materi. Nah, penganut ilmu Leak ini itu tidak dapat dikenali dengan kasat mata, Pak. Karena mereka ya kayak orang atau manusia pada umumnya lah. Kayak gitu. Kayak gimana tuh maksudnya tuh? Yang melanjutkan atau mengisi hari-harinya dengan aktivitas ya seperti layaknya manusia biasa aja. Ke pasar, tukang sayur. Udah ke pasar, ada tukang sayur. Beda lah, pasar-pasar, tukang sayur. Udah materi, bercanda mulu. Nah, dan konon nih, para pelaku ilmu Leak ini akan terlihat seperti manusia biasa di siang hari, tapi ketika sudah memasuki malam hari, itu mereka akan berubah wujud. Dan mereka itu malam hari berubah wujud untuk memburu para korbannya. Begitu guys. Terus po. Nah, jadi Leak ini berburu korbannya itu, dia akan berkeliling ke area pemakaman atau kuburan. Ini untuk mengambil organ dalam, Organ tunggal. organ dalam seseorang yang telah meninggal dunia gitu, untuk dijadikan ramuan sihir.
kayak gitu. Tujuannya tuh ramuan sihir buat apa emang, Po? Nah, yang di mana nih, konon katanya ramuan sihir ini digunakan untuk dia bisa merubah wujudnya menjadi hewan ganas seperti harimau, kera, atau bahkan rangda. Apaan tuh? Nah, rangda ini Keranda kali. enggak dong. Rangda, enggak ada. Nih CAD. Enggak, itu rangga. Oh, beda. Rangda, itu rangda apaan? Nah, rangda ini dikenal sebagai ratu dari leak. Ratu. Iya, menurut masyarakat kepercayaan tadi. Ada ratunya ternyata ya. Yoi, gitu guys. Nah, kayak gitu. Dan namun tidak menutup kemungkinan juga nih Bang, kalau si leak ini bisa memburu korban organ manusia yang masih hidup. Kayak gitu. Kalau udah kepepet dah nih. Iya, kalau mungkin habis nih gitu di pemakaman ya kan. Berarti pas gobet dia nggak memburu manusia tuh. Takut ketularan. Oh gimana sih, dia gak pakai masker lagi ya kan. Kayak gitu guys. Ada yang menggambarkan juga kalau sosok leak ini itu berwujud kepala manusia dengan organ tubuh yang bergantung seperti kuyang. Kayak gitu. Namun, ada namunnya nih. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, leak adalah manusia biasa yang praktikkan ilmu sihir dan membutuhkan embrio agar dia dapat hidup. Jadi menurut orang Bali, Iya. leak ini tanda dengan embrio. Wah, luar biasa ini leak deh. Nah, nyatanya bentuk sesungguhnya dari leak itu adalah sosok yang memiliki lidah panjang dan juga gigi taring yang tajam. Kayak gitu. Dan sejumlah orang juga beranggapan sihir leak ini itu hanya berfungsi di Bali dan menjadi salah satu hal yang legenda di Pulau Bali. Wah, kayak gitu Bang. Jadi cukup unik juga nih ya leak ya. Ya mungkin awalnya yang tadi mungkin ya kalau dari gua cerna dari isi materinya, ini kan memburu organ yang sudah meninggal dunia ya. Iya. Mungkin karena ya mohon maaf ya, mungkin ini mungkin ada dark ya. Ya misalkan satu TPU atau pemakaman, oh udah semua nih, nung dia nih kan, akhirnya ya udah cari yang hidup gitu lah. Nah, dari yang hidup ini akhirnya nih gempar nih warga kan. Wah, gokil sih. Nah, tapi kan ini ada mungkin ada bedanya ya kalau di sini kan untuk bertahan hidup ya. Iya. Ya kan. Nah, kalau untuk si kuyang ini kan untuk jadi next level. Iya, untuk dia untuk pesugihan. Iya benar. Wah, gokil. Berarti bisa dikatakan kalau misalkan ini dari orang yang punya ilmu hitam, berarti leak itu nggak hanya satu dong. Ya, tapi yang terkenal pada saat itu adalah si calon orang ini gitu. Atau mungkin dia yang menciptakan sesungguhnya leak pertama kali, dia yang menjadi leak pertama kali kan kita nggak tahu. Mungkin juga gini po ya, namanya orang belajar ilmu hitam gitu atau ilmu apapun itu ya. Yang namanya kita belajar, kita nggak pernah tahu nih tujuannya buat apa. Nah ternyata dia belajar jadi guru ya. Belajar jadi guru. Gitu teman-teman. Jadi ini udah nih materinya. Iya, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai ya sejarah leak Bali. Seperti itu teman-teman. Cukup unik karena gue juga baru pertama kali tahu sejarahnya, latar belakangnya seperti ini, dan ternyata ini leak ini cukup lama banget dari abad 11 sebelum Masehi tadi ya. Iya. Benar sekali. Berarti cukup sekian nih intis kali ini nih po. Yep. Tentang leak. Benar. Jadi ya itulah tadi penjelasan mengenai sejarah leak Bali guys. Mungkin buat kalian kalau misalkan ada yang punya informasi ataupun pengalaman ataupun ada yang tahu tentang leak Bali juga boleh komen. Jadi lihat kita sama ya kita juga mau disclaimer gitu ya. Kalau ini itu kita dapat materinya itu dari internet sekali lagi. Nah, kalau misalkan menurut kalian yang orang Bali asli itu salah nih nggak kayak gini, mohon maaf karena sih kita juga carinya dari internet. Dan itu kita ngambil dan menurut kita tuh masuk logika dan tidak mengada-ngada gitu ya.
Sekali lagi kita mohon maaf, bukannya kita so tahu, kita hanya belajar untuk mengulik aja biar kita ya nambah pengetahuan sedikit ya Po ya. Betul banget. Oke, mungkin cukup sekian ya Bang Do untuk pembahasan intis episode. Tadi dulu Po, kita kan juga mau promosi Po ya kan. Ya, kedepannya ini kita akan membuat satu segmen baru yang dimana itu akan mereaction atau menonton video-video, akan cuplikan-cuplikan horor, penampakan dan lain-lain itu. Nah buat teman-teman nih yang punya video horor yang nggak sengaja kerekam atau punya video-video lama nggak sengaja akan penampakan atau ya astral projection atau paranormal activity atau apapun itu lu bisa kirim ke DM Instagram kita aja nih teman-teman. Tapi ada tapinya nih Po. Ya, videonya tuh nggak boleh ada tagline judulnya. Ingat, harus nggak ada tagline judulnya gitu loh. Karena kalau misalnya ada tagline judulnya, kita nggak akan reaction. Iya, benar. Stop judi guys, stop judi. Kayak gitu guys. Jadi ya stay tune aja kapan rilisnya, nanti pasti akan ada di channel YouTube-nya Berkicot. Dan oke Bang, mungkin cukup sekian untuk episode Intis Leak Bali kali ini. Mungkin buat kalian kalau misalkan ada cerita horor atau pengalaman mistis, kalian bisa banget DM ke Instagram kita atau email di email Berkicot yang ada di description box. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Nih kita sedang berjuang untuk bisa ya mencapai 1000 subscriber. Itu ini Subscriber pertama. Oke, jadi gitu aja. Gue Pometa pamit. Dan gue Bang Do pamit. Kicot juga pamit. Berkicot pamit. Bye.